Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala, karena hakikatnya berkat kudrat dan irodat Allah Subhanahu wa taala pada kegiatan pesantren di rumah yang kedua, hari yang kedua kita dapat bertemu kembali melalui kegiatan daring. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, dan juga kepada para tabi'in semuanya. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, insya Allah materi untuk hari ini tentang akidah. Tentang akidah sesuai salah satu isi kandungan Al-Quran adalah masalah akidah. Isi pokok kandungan Al-Quran kan ada 5. Yang pertama akidah, yang kedua masalah ibadah, yang ketiga masalah muamalah, yang keempat masalah janji serta ancaman Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah kisah-kisah umat terdahulu. Nah, yang termasuk kandungan pokok Al-Quran yang pertama adalah masalah akidah. Akidah adalah ilmu yang mempelajari tentang keyakinan bahwa Allah itu ada. Itu akidah. Ilmu yang menjelaskan tentang keyakinan bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu Maha Esa. Bahwa Allah itu Maha Kuasa dan sebagainya. Jadi sekali lagi, akidah adalah ilmu yang mempelajari tentang keimanan atau tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, atau menjelaskan tentang bahwa Allah itu ada dan berkuasa, Maha terdahulu dan seterusnya, sebagaimana sifat-sifat Allah yang wajib diketahui, yaitu yang 20, mustahilnya 20, dan yang jaiznya 1. Kita pada definisi iman dulu. Iman menurut bahasa berarti percaya. Sekali lagi, iman menurut bahasa berarti percaya. Menurut istilah, iman itu adalah iqrarun bil lisan, wa tasdiqun bil janan, wa amalun bil arkan. Iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Mengucapkan dengan lisan itu yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bagi orang yang di luar Islam, untuk jadi pemeluk agama Islam, syaratnya yaitu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian bagi kita sebagai seorang muslim, mengucapkan 2 kalimat syahadat itu kan kita tidak pernah dibaiat untuk masuk agama Islam. Tetapi bagi seorang muslim cukup dalam sholat, sesuai dalam kitab Sulam Taufik ya, dalam kitab Sulam Taufik mengucapkan 2 kalimat syahadat bagi seorang muslim itu papis sholati, maka cukup dalam sholat. Karena di dalam sholat ada ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tetapi kalau dia itu ada seorang yang beragama Islam, kemudian belum pernah dibaiat masuk Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan juga tidak pernah sholat seumur hidup misalkan, tidak pernah sholat seumur hidup, maka dia
belum termasuk seorang muslim meskipun KTP-nya KTP Islam. Tuh. Jadi yang pertama iqrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, syarat iman yang kedua watasdikun bil janan, membenarkan dengan hati. Ada watasdikun bil janan, ada juga watasdikun bil qalbi, membenarkan dengan hati. Ketika lisan kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi. Aku bersaksi artinya meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun an la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain Allah. Sekali lagi, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi atau meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun. Itu yang dimaksud dengan membenarkan dengan hati. Meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah itu ada, bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah, tidak ada Tuhan yang wajib diibadahi illallahu, kecuali Allah. Itu membenarkan dengan hati. Kemudian membenarkan dengan hati ucapan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku bersaksi, yaitu meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun anna Muhammadan, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, adalah utusan Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi, yaitu meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu membenarkan dengan hati. Yakin bahwa Allah itu ada. Kita kan yakin ya, yakin bahwa Allah itu ada. Meskipun ada orang yang memaksa kepada kita, bahkan mengancamnya sampai mau dibunuh, golok sudah di leher, mengancam kepada kita untuk mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, tetap yakin di dalam hati bahwa Allah itu ada. Meskipun secara lisannya ngomong lah udah masih aja gitu, masih we, tapi tetap yakin dalam hati bahwa Allah itu ada. Ini adalah HP. Kita yakin bahwa ini adalah HP. Kita yakin bahwa ini HP. 100% kita yakin bahwa ini adalah HP. Kemudian kalau ada orang yang memaksa untuk mengatakan bahwa ini adalah pisang goreng. Misalkan ada orang yang memaksa mengatakan bahwa itu adalah pisang goreng. Bedog karena bohongkeun ya. Golok sudah di leher. Itu pisang goreng. Ini HP. Pisang goreng. Ini HP. Pisang goreng. Nah, meskipun lisan kita diancam untuk mengatakan bahwa ini pisang goreng, tetap yakin bahwa ini adalah HP. Keyakinan bahwa Allah itu ada harus seperti itu. Kalaupun dipaksa untuk mengatakan Allah tidak ada, kita tetap di dalam hati yakin bahwa Allah itu ada. Ini adalah HP. Yang membuat HP adalah manusia. Ya. Yang membuat HP adalah manusia. Sama tidak HP dengan yang membuat HP? Tentu saja tidak. Tidak sama. Tidak mungkin sama, tidak masuk akal kalau HP ini sama dengan orang yang membuat HP. Tidak masuk akal bala-bala harus sama dengan orang yang membuat bala-bala. Bala-bala tetap bala-bala, manusia yang membuat bala-bala tetap manusia. Sehebat apapun HP tidak akan berubah menjadi manusia. Seberapa ribu tahun pun usia HP ini, karena panjangnya, karena awetnya, maka HP tidak akan berubah menjadi manusia. Sehebat apapun bala-bala tidak akan berubah menjadi tukang dagang, tukang warung. Berapa seenak apapun bala-bala tidak akan berubah menjadi Tuhan yang membuat bala-bala. Begitupun kita dengan Allah.
kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Allah adalah sebagai sang kholik, sang pencipta. Sehebat apapun manusia, manusia tidak akan berubah menjadi Tuhan. Berapa ribu tahun pun usia manusia, maka manusia tidak akan berubah menjadi Tuhan. Manusia tetap manusia, Tuhan tetap Tuhan. Bala-bala, maaf, bukan berarti Bapak menyamakan kita dengan bala-bala ya. Karena ini maksudnya ini supaya bisa masuk akal. Sehebat apapun manusia, manusia tidak akan berubah menjadi Tuhan. Berapa ribu tahun pun usia manusia, manusia tetap manusia, tidak akan berubah menjadi Tuhan. Seperti halnya bala-bala tadi, sehebat apapun bala-bala, bala-bala tidak akan berubah menjadi tukang marung. Itulah maksudnya meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah itu ada. Watasdikun bil janan atau wastasdikun bil qalbi. Terus syarat iman yang kedua. Yang pertama tadi ikrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan. Kemudian yang kedua watasdikun bil janan, membenarkan dengan hati. Yang ketiga, syarat iman itu wa amalun bil aqdo, melakukan dengan anggota badan, atau ada juga yang meredaksikan wa amalun bil arkan, melakukan dengan arkan. Maksudnya melakukan dengan perbuatan dalam bentuk dalam kehidupan sehari-hari. Iman itu harus ada buktinya. Kamu iman? Iya. Kamu percaya Allah ada? Iya, percaya. Buktinya apa? Buktinya mau melakukan amal soleh, mau berusaha sekuat tenaga meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman itu harus ada buktinya. Bukti orang yang beriman adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi syarat iman itu dalam definisi iman ikrarun bil lisan wa tasdikun bil janan wa amalun bil a'dho wa amalun bil arkan. Jadi boleh wa amalun bil arkan, boleh wa amalun bil a'dho. Mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati, dan mengerjakan dengan perbuatan. Iman itu harus ada buktinya. Kalau itu mirip dengan cinta ya, mirip dengan cinta. Diucapkan, dibenarkan, kemudian dilakukan. Diucapkannya apa? Aku cinta kepadamu, diucapkan. Kemudian membenarkan dengan hati, dengan sepenuh hatiku. Tuh, membenarkan dengan hati. Jadi mirip dengan cinta. Membenarkan dengan hati, itu dengan sepenuh hatiku, aku akan selalu mencintaimu. Dengan sepenuh hatiku, aku akan selalu mencintaimu. Kemudian buktinya apa? Cinta itu harus ada bukti. Buktinya apa? Buktinya aku siap berkorban. Apapun akan kukorbankan. Lautan akan kuseberangi, gunung pun akan kudaki demi cintaku padamu. Jadi diucapkan, kemudian dibenarkan, dan terakhir dilakukan dengan perbuatan. Kembali pada iman. Iman itu ikrarun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian syarat yang kedua watasdikun bil janan, membenarkan dengan hati, yaitu meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Allah itu ada. Meyakini dengan sepenuh hati tanpa ada keraguan sedikit pun bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Kemudian yang terakhir melakukan dengan perbuatan. Artinya iman itu harus ada bukti. Buktinya apa? Buktinya melakukan amal soleh. Kemudian yang menjadi motivasi orang mau melakukan amal soleh itu karena di dalam hatinya ada iman. Kalau tidak ada iman, apalagi puasa. Kalau tidak ada iman, puasa lapar. Kalau tidak ada iman, puasa tidak akan kuat. Yang menguatkan puasa itu bukan hanya sehat, tapi yang paling utama adalah dorongan iman. Orang mau melakukan sholat yang 5 waktu itu bukan hanya karena sehat, tetapi yang paling utama adalah karena iman. Karena yakin bahwa Allah itu ada,
karena yakin bahwa nanti apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu perbuatan maupun ucapan yang kita ucapkan ketika kita masih hidup di alam semesta ini. Barangkali hanya itu materi tentang akidah, tentang keimanan. Ini hanya baru definisinya aja ya, baru definisinya aja, karena tentang keimanan itu sangat sangat luas. Apalagi kalau kita sampai pada materi eh, sifat yang wajib bagi Allah, sifat 20, kemudian sifat yang wajib bagi Rasul itu kan ada 50. Sifat yang wajib bagi Rasul, kemudian tentang malaikat, tentang akhirat dan lain sebagainya. Sehingga apa yang sesuai dengan rukun Islam, rukun iman ya, rukun iman yang 6. Jadi ini hanya sekilas ya, selayang pandang tentang materi akidah eh, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes,